Shalom Bapak Ibu semua, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye kerajaan Allah. Ini merupakan hari yang ke-39 dengan topik Hidup dalam Sukacita oleh Roh Kudus. Renungan kita hari ini akan diawali dari pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1-3, 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Filipi 4 ayat 4-13. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu semua, dari pembacaan firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1-3, ayat 28-29, kemudian dari Filipi 4 ayat 4-13, kita menemukan kata yang luar biasa di sana, yaitu bersukacita atau sukacita. Yesus mengatakan di dalam ayat 1-3 di kitab Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali menjemput engkau, supaya engkau bersama-sama dengan aku. Saudara, sejak hari ini sebenarnya kita dapat bersama-sama dengan Yesus. Itu yang membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar. Sebab Dia mengulanginya lagi dalam ayat yang ke-28. Aku pergi dan aku akan datang kembali. Jika engkau mengenal itu, mengetahui itu, sesungguhnya engkau harus bersukacita. Sebab aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan aku mengatakannya sekarang, supaya kalau itu terjadi,
kamu percaya. Saudara, ada hubungan antara sukacita dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Yesus pergi ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, itulah sukacita abadi yang melekat dan tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari pastikan bahwa kita mempercayai Yesus naik ke surga hari ini, meninggalkan kepada kita damai sejahteranya. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku berikan padamu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, dan apa yang ku beri tidak sama, tidak pernah bisa diberi oleh dunia ini. Itu hal yang luar biasa dahsyat, membuat sukacita kita menjadi lebih lagi. Saudara, Paulus adalah rasul yang luar biasa. Paulus menuliskan sikapnya, pendiriannya, imannya di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 13. Ayat 4 dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu artinya meskipun kita tidak melihat, meskipun kita belum melihat jawaban doa kita, meskipun pergumulan kita masih banyak, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita bersukacita? Karena di dalam kita ada kebenaran. Karena di dalam kita damai sejahtera Tuhan bekerja luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun, kita menantikannya dengan sabar saudara, dan penuh dengan sukacita. Benarlah, kita menjadi anak-anak Abraham apabila kita menanti sesuatu dengan sabar. Hal-hal yang amat besar itu, hal-hal yang melegenda itu butuh waktu untuk mengukirnya, butuh waktu untuk memahatnya, butuh waktu untuk membangunnya. Oleh sebab itu, jika hari ini di dalam kehidupan saudara ada sesuatu yang belum terjawab, ingatlah bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mega berkat itu datangnya tidak dalam satu hari, tidak dalam seminggu, tidak dalam setahun, tapi kadang bertahun-tahun. Saudara, itu sebabnya kita putuskan untuk bersukacita seperti Paulus. Dia katakan, hendaklah kebaikan hatimu. Suasana hati kita yang bersukacita, suasana hati kita yang bergembira dan bahagia diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat, Tuhan ada di hati kita. Dalam bahasa King James Version, the Lord is at hand. Tuhan kita sudah seperjangkauan tangan. Artinya tidak bisa lagi dipungkiri bahwa hati kita dapat terlihat oleh tangan kita. Perbuatan-perbuatan baik kita itu akan memuliakan Tuhan. Dan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah dengan berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, dari awal sampai akhir kita bergumul, kita harus bersukacita seperti Bapak Abraham. Setiap kali dia diteguhkan janji itu, dia memanggil nama Tuhan, bersyukur kepadanya, menyebut nama Tuhan. Mari saudara, kita sebut nama Tuhan setiap kali kesempatan kita diberi ujian, cobaan, dan juga ketika diberi kita keluasan dan berkat-berkat. Oh haleluya, kedewasaan rohani ditandai dengan seseorang yang terbiasa dan memiliki budaya bersukacita. Benarlah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah yang terdiri atas kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus apabila seseorang memutuskan untuk bersukacita. Dan kemudian damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan jiwa kita. Dengan demikian kita dapat memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang disebut kebajikan, sedap didengar dan patut dipuji. Semuanya itu menjadi isi pikiran kita. Kenapa?
karena kita belajar melihat, mendengar, dan merasakan mau Tuhan, kehendak Tuhan, damai sejahteranya dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita kekurangan sekalipun, atau ketika kita mengalami pergumulan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, apapun itu, pada ayat yang ke-13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan satu perkara, bukan dua perkara, tetapi segala perkara. Inilah keajaiban saudara yang dikasihi Tuhan. Perkara yang kecil, perkara yang sepele, perkara yang rumit, dan perkara yang besar, Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga dengan demikian kita memiliki suatu pengharapan yang teguh. Sukacita kita melimpah-limpah. Orang yang bergembira, orang yang bersukacita dapat menanggung penderitaannya, dapat membayar penderitaannya, dapat menahan penderitaannya, dapat memenangkan penderitaannya. Saudara, sukacita itu kekuatan kita. Orang yang antusias tidak akan pernah bisa memiliki pesimisme dalam hidupnya. Dia akan optimis. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia berserah kepada Tuhan dan terus aktif memperjuangkan imannya, bertumbuh, terbangun sedemikian sampai mencapai mahkota demi mahkota di dalam kerajaan Allah. Saya ajak saudara sekalian, mari bersukacita. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami terima sukacita berlimpah saat ini. Terlebih di saat-saat masa susah ini, masa sukar ini, sukacita kami harus berlimpah-limpah, mengalahkan semua beban, mengalahkan semua rintangan di dalam nama Yesus Kristus. Kami putuskan untuk bersukacita karena Tuhan ada di dalam kami, karena Yesus pergi kepada Bapa dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kami agar kami bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Inilah kekuatan kami. Sehingga ketika kami menderita di dunia ini, ketika kami tidak mendapat apa-apa di dunia ini, ketika kami tidak memperoleh
bahkan lama sekali kami menggapai apa yang kami rindukan. Kami bersukacita karena sukacita kekal ada di dalam kami, yaitu janji Allah akan digenapi. Kami akan bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Mulai hari ini kami percaya kami sudah ada di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk terus bersukacita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.